Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang membuat poster sederhana untuk postingan Instagram menggunakan Adobe Photoshop. Oke, langsung saja. Saya di sini menggunakan Adobe Photoshop versi 2019. Jadi buat teman-teman yang mungkin terinstall Adobe Photoshop versi yang lain gak apa-apa, karena kurang lebih nanti tools yang akan kita gunakan itu sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat layar kerjanya. Kalau untuk Adobe CC 2019 ini udah ada tombol untuk create new langsung ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak ada tombol buat create new langsung, teman-teman bisa klik menu file di pojok kiri atas, kemudian new, keluar layar jendelanya, kemudian kita atur dulu namanya, latihan poster. Kemudian kita atur size-nya. Saya di sini mengatur size lebar 1000, tinggi 1000, satuannya itu pixel. Kemudian resolusinya saya ubah jadi 100 saja, pixels per inch, jadi 100 pixel per inch. Kemudian color mode-nya itu RGB color, 16 bit, background kontennya itu white. Oke, create. Nah, kalau layarnya sudah jadi, saya berencana untuk membuat poster quote dari salah seorang desainer grafis legendaris. Nah, saya sudah siapkan foto beliau. Untuk memasukkan foto ke lembar kerja kita, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama seperti ini, yaitu mengklik menu file di pojok kiri, kemudian klik open. Oke, kemudian pilih fotonya, open. Teman-teman bisa gunakan cara seperti itu, ataupun dengan cara klik Ctrl O. Nah, itu juga langsung terbuka layar opennya. Pilih foto beliau, open. Atau menggunakan cara yang paling simpel, yaitu langsung membuka folder di mana foto itu terletak, kemudian klik fotonya, kemudian drag ke icon Photoshop. Jangan dilepas sampai kursornya udah ada di tengah layar kerja, kemudian baru lepas. Nah, saya paling sering gunakan cara ini karena paling simple ya. Oke, kemudian saya berencana untuk hanya menggunakan objek foto beliau tanpa background. Jadi tahap selanjutnya adalah kita akan menghapus backgroundnya dengan cara menseleksi hanya bagian objek gambar saja, hanya bagian beliaunya saja, dengan cara saya sebenarnya banyak cara untuk menseleksi. Teman-teman bisa gunakan rectangular macro tool, polygonal lasso tool. Di sini banyak cara tool seleksi, tapi saya paling sering menggunakan pen tool. Oke, saya gunakan pen tool, kemudian pastikan pen toolnya itu di set di pad. Jadi pen toolnya nanti akan berbentuk pad, bukan shape. Oke, kita set ke pad, langsung kita seleksi. Nah, di sini dalam proses seleksi, kalau teman-teman tadi lihat cara saya menghilangkan garis titik 2 ini supaya lengkungannya itu lancip, nggak melengkung seperti ini. Nah, saya akan hilangkan garis penyeimbang ini dengan cara menekan tombol Alt, kemudian klik di tengahnya. Nah, hilang deh, ujung yang sebelah sini hilang, sehingga pas kita tarik garis selanjutnya itu dia langsung lancip, siku-siku, nggak lagi berbentuk lengkungan seperti tadi ya. Jadi caranya itu tekan Alt, kemudian klik di tengahnya. Oke.
Oke, saat semua padnya sudah nyatu, garis biru ini dinamakan dengan pad. Saat semua padnya sudah nyatu seperti ini, klik kanan, kemudian pilih make selection. Oke, pad radiusnya teman-teman boleh atur sendiri, saya biasanya gunakan 0 pixel. Oke, nah kalau sudah terseleksi seperti ini, klik di layernya, kemudian tekan Ctrl J. Oke, maka akan ada layer yang terduplikat. Yang terduplikat hanya area yang terseleksi tadi, sehingga menjadikan backgroundnya hilang saat layer yang ada background di bawah kita nonaktifkan. Oke, nah layer yang di bawah ini itu adalah layer yang foto yang sebelum kita potong. Jadi karena kita tidak gunakan lagi, teman-teman bisa hapus dengan cara klik tombol tong sampah ini. Oke, delete, yes. Tinggal foto beliau tanpa layar belakang. Oke, kemudian saya berencana membuat foto beliau itu masuk ke dalam shape yang berbentuk abstrak. Mari kita coba. Nah, saya akan membuat shape-nya menggunakan pen tool lagi, tapi kita ubah dulu yang tadinya settingan di pad, kita ubah ke shape. Oke, dan warnanya itu kita set ke warna abu-abu. Kita coba buat shape-nya. Oke, nah lihat, ini adalah layer shape ini. Teman-teman bisa ubah nanti warnanya dengan cara mengklik 2 kali di kotak kecil di bagian layar ini. Klik 2 kali, jadi kita bisa ubah warnanya. Nah, saya berencana memasukkan foto beliau ke dalam bentukan ini. Nah, pertama-tama teman-teman pindahkan dulu shape-nya ke bawah layer fotonya. Nah, sehingga layar foto berada di atas layer shape. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, klik kanan di layer foto, kemudian pilih create clipping mask. Nah, foto beliau masuk ke dalam area shape tadi. Kemudian karena saya berencana hanya memasukkan bagian badan, tapi kepalanya itu timbul keluar, jadi manipulasi yang akan kita lakukan adalah dengan menduplikat foto beliau yang tadi sudah kita masukkan dengan cara tekan Ctrl J. Pastikan dulu yang aktif adalah layar foto beliau, kemudian tekan Ctrl J. Oke, nah ini kan udah keluar lagi kan kelihatannya, karena foto duplikat layar yang kedua ini itu tidak terclipping mask, yang menandakan bahwa layar itu terclipping mask ke layar bawahnya itu ada gambar atau icon tanda telunjuk seperti ini. Itu menandakan bahwa layar ini terclipping mask ke layar bawahnya. Jadi kalau ada layar yang tidak ada tanda tunjuk ke bawah, berarti menandakan bahwa dia tidak terclipping mask, sehingga gambar di sini memperlihatkan dia itu tidak menyatu dengan shape yang kita buat tadi. Nah, ini adalah rencana kita untuk membuat si kepala beliau ini keluar, tidak masuk ke dalam shape tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya layer mask. Pertama, pastikan dulu layer foto yang di atas ini aktif, kemudian klik layer mask. Oke. Kemudian klik di layer mask yang putih ini, ambil brush tool. Oke, ini brush toolnya. Pastikan panel warna yang di atas ini berwarna hitam, karena kalau panel yang di atas ini berwarna putih, dia apa yang akan kita lakukan selanjutnya itu tidak akan bekerja. Oke, pastikan dulu panel warna bagian atasnya itu warna hitam. Kemudian brush di area yang ingin kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi fungsi si layer mask ini adalah untuk menyembunyikan area yang terkena brush. Oke. Nah, ini di sini terlihat bahwa seperti ini area yang kita brush dari objek foto beliau. Oke, sudah jadi seperti ini.
Kemudian agar ini tidak terganggu lagi saat kita melakukan proses editing selanjutnya, teman-teman seleksi 3 layer tadi dengan cara klik shift, kemudian klik ketiga layernya. Oke. Kemudian klik kanan di salah satu layer, kemudian pilih convert to smart object. Nah, dia udah jadi smart object. Kita kasih nama tuh. Nah, smart object menjadikan foto tadi menyatu, tapi kita masih bisa edit dia kalau kita mau dengan cara klik 2 kali di icon lembar yang ada di kotak smart object ini. Klik 2 kali. Nah, nanti akan terbuka jendela baru dan kita masih bisa ngedit dia. Jadi di sini layernya cuma satu, nggak banyak. Jadi kalau teman-teman nanti bakal ngedit puluhan layer dengan cara membuat beberapa layer yang sudah solid menjadi smart object, itu akan mempermudah teman-teman, jadi nggak bikin bingung gitu kan. Oke, kita udah buat satu objek. Oke, kita kecilkan. Oke, rencana taruh beliau di sini. Nah, selanjutnya saya akan masukkan quote, kemudian pilih text tool, klik di mana saja, kemudian tekan Ctrl V. Kalau teman-teman tadi udah copy teksnya, kemudian tekan checklist ini. Oke. Nah, jadi tapi ini teks terlalu kecil, kita besarkan dulu. Nah, cara besarnya, aktifkan dulu teksnya dengan cara ambil text tool, kemudian klik di tengah-tengah teksnya sampai berkedip-kedip seperti ini. Kemudian seleksi semua teks dengan cara Ctrl A. Nah, kalau udah hitam seperti ini itu berarti sudah terseleksi semua. Kemudian perbesar dia. Di sini ada menu perbesar, ukurannya saya coba ke 36. Nah, kemudian tekan OK. Kita geser. Kalau teman-teman mau geser objek, teman-teman bisa pakai move tool. Nah, move tool itu untuk menggeser, untuk mengecilkan, membesarkan, kita pakai move tool. Oke, kita seleksi semua dengan cara tekan Ctrl A, kemudian kita pilih, saya mau ganti ke font bebas new. Teman-teman bisa download nanti fontnya, bebas new. Teksnya tidak terlihat ya, jadi teman-teman bisa buat stroke di teks ini, ataupun saya bisa buat garis luar dari teks ini dengan cara klik kanan di area teks, di layer teks, kemudian pilih blending option. Oke, kemudian pilih stroke. Lihat ada stroke nya, kemudian teman-teman bisa set stroke nya ke, saya pakai 3 ya. Oke. Nah, kemudian saya berencana untuk membuat sebuah abstrak shape di bawahnya, ataupun bentukan abstrak di bawahnya, untuk kemudian saya isi biografi singkat beliau. Nah, kita pakai pen tool, pastikan menunya shape, kemudian kita buat sebuah abstrak shape, tapi bentuknya bebas ya, abstrak. Oke, warnanya abu-abu. Ini kita ganti aja ya warnanya. Klik 2 kali di kotak kecil shape ini. Oke. Kemudian secara otomatis kalau teman-teman arahkan kursornya keluar dari kotak warna ini, dia akan menjadi tool pendeteksi warna, ataupun yang dinamakan dengan eyedropper tool. Ini dia tuh, gimana dah? Ya, ini dia.
otomatis jadi hidup gitu. Nah, saya akan gunakan warna yang ada di dasi, garis-garis dasi ini, supaya warnanya matching sama dasi dia. Oke, udah ada warnanya agak-agak ungu ini. Oke, ini kita atur posisi yang pas. Seperti ini. Oke, di bawah ini kita isi biografi singkat beliau. Nah, kita akan buat teks di area abstrak ini. Pertama-tama kita buat dulu layer barunya di sini, create new layer di samping tong sampah, sebelah kiri tong sampah. Oke, layer baru, tulisannya layer 1. Kemudian kita aktifkan text toolnya. Kemudian kita buat area teksnya dengan cara klik, kemudian jangan lepaskan, kemudian geser sesuai area yang kita rencanakan, kemudian lepas. Nah, ini dummy text dari default text tool. Kemudian kita paste teks yang ingin kita masukkan. Nah, ini teksnya. Nah, teksnya tidak terlihat karena warna gelap di area yang gelap. Jadi cara ubah warna teksnya, teman-teman aktifkan dulu sampai kedip-kedip seperti ini. Ambil text tool, klik di tengah teksnya, oke. Kemudian tekan Ctrl A. Nah, udah terseleksi semua seperti ini. Kemudian cari panel warna di menu atas ini, klik sekali. Kemudian klik di area yang warna putih, maka otomatis teksnya akan berubah warna putih. Oke. Nah, kemudian saya berencana untuk membuat teks ini rata tengah, ganti paragrafnya ke rata tengah. Enter text. Oke. Kemudian kita sesuaikan, kita bisa kecil dan besarkan di sini. Transform menunya ada. Nah, ini sesuai seperti ini. Kemudian kita berencana untuk mengganti fontnya, tidak lagi kita gunakan font yang sama, kita cari font yang lebih ringan karena ini adalah biografi singkat, maka kita ganti fontnya. Saya pakai font Bahandscript. Oke. Kemudian ukuran fontnya kita kecilkan ke 30 atau kita set ke 28 saja, 28, enter. Nah, kemudian kita atur ke bentuk yang paling cocok, ya seperti ini. Oke, checklist selesai. Teman-teman bisa kecilkan nanti teksnya, aktifkan move tool, klik pada teksnya atau klik pada layer teksnya, kemudian kecilkan. Oke, checklist. Nah, untuk membuat dia berada di tengah layer kita, teman-teman aktifkan layer teks ini, kemudian aktifkan juga layer background sembari menekan tombol kontrol. Nah, mereka berdua sudah aktif. Nah, teman-teman pastikan move tool teman-teman aktif, kemudian pilih center, klik horizontal center. Nah, dia akan berada tepat di tengah. Kemudian klik lagi, kita sesuaikan ke posisi yang kita inginkan. Nah, sebenarnya posisinya sudah selesai, tapi kalau teman-teman pengen nambah ornamen-ornamen lain atau membuat sedikit mempercantik posternya, bisa saja. Mari kita coba. Saya mungkin akan mencoba menambahkan sedikit tambahan di belakangnya. Oke, saya pastikan yang aktif adalah layer yang paling atas. Kemudian saya buat lengkungan seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu mempercantik ya, bukan sebaliknya. Kemudian saya ubah warnanya, ikuti warna belakang, tapi saya ambil sedikit abu-abu. Oke, dia akan sedikit lebih gelap daripada layar belakangnya. Kemudian shape 2 ini saya tarik ke belakang objek orangnya. Nah, jadinya apa?
Jadinya dia seperti ada sedikit samar-samar di belakangnya. Kurang lebih seperti ini poster kita. Nah, teman-teman nanti bisa belajar dari proses ini untuk membuat poster-poster yang jauh lebih baik. Ini hanyalah gambaran sederhana dari cara membuat poster. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga cara yang saya perlihatkan tadi bisa membantu teman-teman untuk belajar membuat poster menggunakan Adobe Photoshop. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.